Halo teman-teman, kembali lagi di Elo Talk. Dan aku, Fauzi Awala, itu nggak sendiri teman-teman. Aku ditemani oleh... Halo, aku Agnia Nur Hafizah. Seneng banget aku bisa ngobrol bareng kalian. Nah, pada episode kali ini, kita itu bakal membahas 3 teori komunikasi teman-teman yang sering muncul di dunia perkuliahan. Yang pertama itu adalah social penetration theory, yang kedua itu adalah social action theory, dan yang ketiga itu adalah standpoint theory. Rumit? Iya, emang teman-teman, namanya ini mungkin agak-agak rumit. Tapi ternyata ketiga teori ini atau tuh deket banget teman-teman dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sekarang kita bakal jelasin ke kalian dengan bahasa yang santai, mudah dipahami, dan beserta contohnya, biar kalian ikut paham juga dengan teori-teori ini. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah social penetration theory. Teori ini dikemukakan oleh Irwin Altman dan juga Dalmas Taylor. Teori ini mengungkapkan bahwasanya hubungan manusia itu berasal dari pembukaan diri atau self-disclosure. Nah, teori ini juga punya analogi yang terkenal loh, yaitu bawang bombay. Kenapa bawang bombay? Karena kepribadian manusia memiliki banyak lapisan seperti bawang bombay. Nah, lapisan umumnya atau bisa kita panggil lapisan yang paling atas, paling luar, itu berisi informasi-informasi umum, informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat atau orang-orang yang nggak terlalu dekat dengan kita. Contohnya, kayak nama, umur, asal tempat tinggal kita. Dan apabila informasi tersebut semakin dalam, maka lapisan yang disebut juga itu semakin dalam, teman-teman. Contohnya kayak kalau kita kenalan sama teman kuliah, awalnya kita cuma nanya nama, jurusan, dan tinggal di mana. Tapi lama-lama kita bakal tanya hobi, keluarga, bahkan masalah pribadi. Nah, teman-teman, itu yang disebut dengan perkembangan hubungan. Semakin besar rasa percaya, semakin besar juga keterbukaan yang terjadi. Jadi inti dari teori ini adalah hubungan yang semakin dekat ditandai dengan semakin dalamnya keterbukaan antar individu. Nah, pembahasan yang kedua, social action theory. Teori ini dikemukakan oleh George Humans. Nah, teori ini melihat hubungan seperti keuntungan dan kerugian. Kelihatannya seperti bisnisnya loh, tapi ini bukan tentang uang. Nah, betul banget. Reward dan cost di sini itu bukan bisnis. Reward di sini itu dimaksudkan sebagai keuntungan yang kita dapatkan dari suatu hubungan. Contohnya misalkan di dalam hubungan kita itu merasa dibantu, merasa disayangi, merasa didukung. Sedangkan cost adalah pengorbanan atau kerugian seperti sering berantem, tidak merasa dihargai, dan stres. Nah, makanya seorang pasti dia akan mempertimbangkan reward dan cost tersebut. Apabila rewardnya lebih besar, maka hubungan cenderung akan dipertahankan. Sebaliknya, jika seseorang merasa lebih dirugikan daripada diuntungkan, maka hubungan itu akan berakhir. Nah, contohnya itu, misalkan dalam pertemanan, kita itu didukung, dipeduliin, ya kita merasa nyaman lah. Maka kita itu pasti merasa, wah ini tuh harus kita pertahanin nih. Dan sebaliknya, jika teman itu hanya manfaatin kita atau datang hanya saat butuh saja, lama-lama juga kita akan mikir ya untuk tidak berteman lagi dengan dia. Nah, betul. Jadi intinya teori ini itu adalah seseorang akan mempertimbangkan cost atau reward dan cost-nya di dalam hubungan agar mereka tidak salah. Teori yang terakhir adalah standpoint theory yang dikemukakan oleh Sandra Harding. Teori ini menjelaskan bahwasanya pengalaman hidup seseorang akan mempengaruhi sudut pandang mereka terhadap suatu masalah. Karena pengalaman hidup seseorang bisa berbeda-beda, jadi sudut pandangnya pun bisa berbeda. Betul. Nah, misalnya nih, ketika kita membicarakan suatu kasus pelecehan di tempat umum, perempuan mungkin akan memiliki rasa khawatir atau pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan seseorang dari latar belakang ekonomi dan budaya yang berbeda, mereka akan melihat suatu persoalan tidak akan sama. Nah, maka dari itu, sebelum kita menilai pendapat orang lain,
kita harus juga paham nih pengalaman yang membentuk pemikiran mereka. Jadi inti dari teori ini adalah kita harus menghargai berbagai perspektif dari pengalaman hidup masing-masing. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngebahas 3 teori komunikasi nih. Yang pertama ada social penetration theory tentang keterbukaan diri dalam hubungan. Nah, yang kedua ada social action theory yang menjelaskan bahwasanya hubungan tuh dipengaruhi dari pertimbangan reward dan juga cost. Dan yang terakhir ada standpoint theory yang menjelaskan bahwa pengalaman hidup membentuk cara pandang seseorang. Nah, semoga teman-teman semua menjadi lebih paham ya dengan ketiga teori tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!